Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Hasifah Nabila Gaisani. Saya akan menjabarkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Pneumonia pada Balita di lingkungan RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Saya akan memulainya dari bab 1. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap upaya penyelenggaraan kesehatan lebih ditekankan kepada upaya promotif, preventif, serta rehabilitatif, di mana promotif diartikan sebagai upaya peningkatan, preventif sebagai upaya pencegahan, serta rehabilitatif sebagai upaya pemulihan. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi kasus pneumonia di Indonesia ada 3 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu yang pertama ada Provinsi Jawa Barat dengan 186.809 kasus, serta yang kedua ada Jawa Timur dengan 151.878 kasus, serta yang ketiga ada Jawa Tengah dengan 132.565 kasus. Rumusan masalah yang saya ambil untuk penelitian saya kali ini adalah untuk mengetahui pengetahuan tentang ibu yang memiliki balita, tentang pneumonia, serta sikap apa yang dapat diambil untuk dapat mencegahnya. Tujuan penelitian yang saya ambil ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pada usia berapa anak paling banyak terjangkit pneumonia, yang kedua untuk mengetahui gejala apa umumnya yang terjadi pada pneumonia, serta yang ketiga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan para ibu untuk mencegah penyakit pneumonia. Manfaat penelitian yang saya ambil, yang pertama bagi peneliti adalah untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang penyakit pneumonia, menambah wawasan tentang gambaran pengetahuan ibu tentang penyakit pneumonia pada balita, khususnya di lingkungan RW 18 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Manfaat bagi instansi adalah untuk menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA tentang mengenai gambaran pengetahuan ibu tentang penyakit pneumonia pada balita khususnya di lingkungan RW 18 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Serta manfaat penelitian bagi masyarakat saya harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ibu tentang penyakit pneumonia pada balita sehingga angka prevalensi pneumonia pada balita akan berkurang. Saya akan langsung masuk ke bab 2, yaitu yang pertama definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, menurut Noto Atmojo tahun 2003. Kemudian ada beberapa cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama ada trial and error atau cara coba salah. Cara ini dilakukan dengan cara coba-coba dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan ini tidak berhasil, maka akan dicoba kembali dengan kemungkinan yang lain. Itulah kenapa namanya dengan trial dan error, alias coba dan salah. Lalu yang kedua ada secara kebetulan. Secara kebetulan dimaksudkan penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak sengaja oleh orang yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada cara kekuasaan atau otoritas. Cara ini adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-menurun. Jadi dengan kata lain, pengetahuan tersebut didapatkan berdasarkan pada kekuasaan, baik tradisi, agama, maupun pemerintahan. Lalu yang keempat ada secara pengalaman pribadi. Cara memperoleh pengetahuan secara pengalaman pribadi ini yaitu pengalaman merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Hal ini diperoleh dengan cara mengulangi kembali pengalaman yang pernah diperoleh di masa lalu untuk dapat memecahkan masalah. Lalu, menurut Ari Kunto tahun 2010, tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, baik. Bila subjek menjawab benar 76% sampai 100% dari seluruh pertanyaan yang diajukan. Kemudian, tingkatan kedua yaitu cukup bila subjek menjawab benar 56% sampai 75% seluruh pertanyaan. Lalu tingkatan yang ketiga,
kurang bila subjek menjawab benar kurang dari 56% dari seluruh pertanyaan. Kemudian definisi berikutnya adalah definisi pneumonia. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Menurut World Health Organization atau WHO, pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Pneumonia juga merupakan proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru. Pneumonia balita ditandai dengan adanya gejala batuk atau kesukaran bernafas seperti nafas cepat, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, atau gambaran radiologi fototoraks atau dada menunjukkan infiltrat paru-paru akut. Menurut data WHO, pneumonia adalah penyebab kematian menular terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Pneumonia membunuh 808.694 anak di bawah usia 5 tahun pada 2017. Terhitung 15% dari semua kematian anak di bawah usia 5 tahun. Lalu penyebab pneumonia. Berdasarkan kuman penyebabnya, ada 3 yang dapat menyebabkan pneumonia, yaitu yang pertama pneumonia akibat bakteri, bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus aureus. Serta pneumonia akibat virus dapat disebabkan oleh adenovirus, virus influenza, hantavirus, dan yang sedang ramai saat ini adalah coronavirus yang menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Lalu yang ketiga, ada pneumonia akibat jamur yang dapat disebabkan oleh Cryptococcus coccidioides, dan Histoplasma. Selanjutnya, gejala pneumonia. Sistem pernafasan terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk memastikan pertukaran oksigen dan karbon dioksida berjalan dengan baik. Nah, dalam proses ini yang berperan adalah organ paru-paru. Di dalam paru-paru kita terdapat jutaan alveolus atau kantong udara. Jika terdapat infeksi dan peradangan pada paru-paru, alveolus tidak akan bisa menjalankan fungsi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan baik. Akibatnya akan muncul keluhan berupa sesak nafas. Pneumonia merupakan penyakit pada paru-paru yang dapat mengganggu fungsi dari kerja organ ini. Gejala pneumonia di antara lain adalah demam, sesak nafas, batuk kering, sakit kepala, rasa ngilu di seluruh tubuh, letih dan lesu selama 12 jam, nafas menjadi sesak, batuk makin hebat, dan menghasilkan sejumlah lendir. Demam tinggi kadang membuat bibir menjadi biru. Namun, gejala yang timbul saat seseorang mengalami pneumonia sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung pada penyebabnya dan keparahan penyakit, serta usia dan kondisi kesehatan pasien secara umum. Gejala tersebut umumnya dapat berkembang secara tiba-tiba atau perlahan selama 24-48 jam atau sekitar 1-2 hari. Selanjutnya, klasifikasi pneumonia. Pneumonia diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi. Yang pertama, ada pneumonia sangat berat, yaitu bila ada siagnosis sentral dan tidak sanggup minum. Pneumonia sangat berat ini harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Lalu yang kedua, ada pneumonia berat, yaitu bila ada retraksi tanpa sianosis dan masih sanggup minum, tetapi tetap harus dirawat di rumah sakit serta diberi antibiotik. Yang dimaksud dengan keadaan sianosis di sini adalah kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dari dalam darah. Serta yang dimaksud dengan retraksi di sini, retraksi adalah tarikan dinding dada pada bagian bawah setiap kali bernafas. Hal ini banyak dialami oleh penderita pneumonia. Lalu yang ketiga, ada pneumonia, yaitu bila tidak ada retraksi tetapi nafas cepat. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu 60 kali per menit pada bayi kurang dari 2 bulan, dan yang kedua ada 50 kali per menit pada anak usia 2 bulan sampai 1 tahun, serta yang ketiga ada 40 kali per menit pada anak usia 1-5 tahun. Pneumonia ini tidak perlu dirawat, cukup diberi antibiotik oral. Lalu yang keempat, ada bukan pneumonia.
yaitu hanya batuk tanpa ada tanda dan gejala seperti di atas, tidak perlu dirawat, tidak perlu antibiotik. Bayi di bawah 2 bulan harus tetap dirawat karena perjalanan penyakit lebih bervariasi, komplikasi dan kematian sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka dengan hal-hal tersebut, alasan tersebut, bayi 2 bulan harus tetap dirawat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kemudian pencegahan pneumonia. Untuk mencegah pneumonia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama, pendidikan kesehatan di komunitas perbaikan gizi. Karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan, maka mereka dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat umum untuk menurunkan tingkat prevalensi kasus pneumonia. Lalu yang kedua, ada pelatihan petugas kesehatan dalam hal memanfaatkan pedoman diagnosis dan pengobatan pneumonia. Serta yang ketiga, ada penggunaan antibiotika yang benar dan efektif, dan waktu untuk merujuk yang tepat dan segera bagi kasus yang pneumonia berat, untuk mencegah jumlah kasus kematian semakin meningkat. Serta yang keempat, ada peningkatan gizi termasuk pemberian ASI eksklusif. Lalu yang kelima, ada peningkatan cakupan imunisasi. Ini bisa dilakukan di sekitar daerah-daerah puskesmas apabila sedang ada imunisasi untuk balita. Lalu yang keenam, pengurangan polusi udara di dalam ruangan dapat pula mengurangi faktor resiko. Kemudian, saya akan masuk ke bab 3. Metode penelitian yang saya ambil. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif kualitatif yang tujuan utamanya untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Kerangka konsep yang saya ambil ada 2 macam, yaitu variabel independen serta variabel dependen. Variabel independen yaitu saya ambil berdasarkan 6 kategori, yaitu usia ibu, pendidikan, usia balita, gejala pneumonia, mencegah kekambuhan, serta peran dari pemerintah. Variabel dependen yang saya ambil yaitu pengetahuan ibu tentang penyakit pneumonia. Definisi operasional yang saya gunakan untuk penelitian kali ini yaitu variabel pengetahuan ibu tentang penyakit pneumonia serta definisi operasionalnya pengetahuan responden mengenai penyakit pneumonia. Alat ukur yang saya gunakan yaitu kuesioner. Hasil ukurnya saya bagi menjadi 3, yaitu baik, cukup baik, dan kurang baik. Baik jika penjawab pertanyaan dengan benar lebih dari 75%, cukup baik jika responden menjawab pertanyaan dengan benar 50-75%, serta kurang baik jika responden menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 50%. Skala ukur yang saya gunakan di sini adalah interval. Jenis penelitian yang saya ambil ini menggunakan metode kuesioner yang merupakan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui suatu gambaran dari populasi sampel. Lokasi penelitian saya dilaksanakan di lingkungan RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian dan kuesioner ini adalah kuesioner dan pulpen. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian saya saat ini adalah seluruh ibu di lingkungan RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi. Kemudian sampel yang saya gunakan untuk penelitian kali ini adalah ibu yang mempunyai anak usia di bawah 5 tahun di lingkungan RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, dan mempunyai kartu keluarga. Teknik pengumpulan data, yang pertama, saya menentukan lokasi penelitian. Yang kedua, saya mulai membuat kuesioner. Yang ketiga, saya mengajukan surat izin dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA untuk diserahkan kepada Ketua RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi. Yang keempat, saya mulai membagikan kuesioner kepada responden dengan meminta persetujuan terlebih dahulu. Yang kelima, saya mulai mengumpulkan kuesioner. Dan yang keenam, saya mulai menganalisis data untuk dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang saya ambil. Berikut adalah presentasi penjabaran saya untuk proposal KTI saya dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.